Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai contoh soal mata kuliah analisis real. Langsung saja pada soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu buktikan bahwa N tambah 1 dipangkatkan 2 kurang dari 2N pangkat 14 untuk setiap N itu lebih dari atau sama dengan 3. Jadi jika teman-teman mendapatkan soal yang seperti ini, maka pertama yang akan dilakukan yaitu pada soal ini diketahui N itu lebih dari sama dengan 3. Berarti nilai terkecil N yaitu 3. Jadi untuk pembuktian pertama, N itu sama dengan 3. Jadi di sini karena N sama dengan 3, maka semua nilai N pada soal ini akan kita gantikan dengan 3. Jadi ia akan menjadi 3 ditambah 1 dipangkatkan 2 kurang dari 2 kali 3 pangkat 14. Selanjutnya ini 3 tambah 1 itu 4 dipangkatkan 2 kurang dari 2 kali 3 pangkat 14 itu sama dengan 4.782.969. Selanjutnya 4 pangkat 2 itu sama dengan 16 kurang dari 2 kali 4.782.969 ini menghasilkan 9.565.938. Langkah ini adalah langkah yang pertama. Langkah yang kedua itu untuk N itu sama dengan K. Karena N sama dengan K itu berarti kita ganti rumusnya N tambah 1 dipangkatkan 2 kurang dari 2N pangkat 14 itu kita ganti rumusnya N menjadi K. Jadi ini akan menjadi K ditambah 1 dipangkatkan 2 kurang dari 2K pangkat 14. Dari sini kita harus membuktikan bahwa berlaku pula untuk rumus setelahnya, yaitu N sama dengan K tambah 1. Ini akan menjadi K pangkat 2 ditambah 2K ditambah 1 kurang dari 2K pangkat 14. Selanjutnya ini akan menjadi K pangkat 2 ditambah 2K tambah 4. Kita tambahkan dengan 2K tambah 3 kurang dari 2K pangkat 14. Jadi 2K pangkat 14 kita tambahkan juga dengan 2K ditambah 3. Selanjutnya K pangkat 2 ditambah 4K ditambah 4 kurang dari 2K pangkat 14 ditambah 4K ditambah 2. Nah, kemudian ini akan menjadi K tambah 2 dipangkatkan 2 kurang dari 2K pangkat 14 ditambah 2K ditambah 1. Nah, jadi ini bentuk apa? Ini akan berbentuk K ditambah 1
ditambah 1 dipangkatkan 2 kurang dari 2 K tambah 1 pangkat 14. Nah, jadi teman-teman, ini adalah pembuktian untuk soal n tambah 1 pangkat dipangkatkan 2 kurang dari 2n pangkat 14 untuk semua n itu lebih dari sama dengan 3. Kita lanjut ke soal yang kedua. Misalkan A, B itu adalah sebarang bilangan real buktikan bahwa jika A tidak sama dengan 0, maka persamaan A kali X itu sama dengan B memiliki solusi unik X sama dengan 1/A kali B. Kita masuk ke pembuktiannya. Di sini pada soal dimisalkan bahwa A, B itu sebarang bilangan real. Jadi ini misalkan A, B itu sebarang bilangan real dan A kali X itu sama dengan B. Nah, karena diketahui juga A itu tidak sama dengan 0, maka 1/A itu anggota bilangan real, di mana jelas bahwa X0 itu sama dengan 1/A dikali B. Jadi X0 sama dengan 1/A kali B ini solusi dari A kali X sama dengan B. Karena A kali X0 sama dengan A kali 1, karena A kali X0 itu sama dengan A dan 1/A kali B itu sama dengan A kali 1/A, B itu sama dengan 1, nah, B itu juga sama dengan B. Nah, selanjutnya akan kita tunjukkan solusi ini tunggal, di mana kita misalkan X1 itu juga solusi. Sehingga A kali X1 itu sama dengan B. A kali X1 sama dengan B ini akan ditunjukkan X1 itu sama dengan X0. Sampai di situ belum selesai, teman-teman. Jadi selanjutnya di sini kita akan membuat sebuah persamaan A kali X1 itu sama dengan B
jika dan hanya jika 1/A dikali dengan A kali X1 itu sama dengan 1/A kali B. Selanjutnya 1/A dikali A dikali dengan X1 itu sama dengan 1/A dikali B. Selanjutnya ini akan menjadi 1 kali X1 sama dengan 1/A dikali B. Selanjutnya X1, 1 kali X1 ya, tetap X1, satunya tidak perlu ditulis, maka X1 itu sama dengan 1/A dikali B. Nah, jadi dari persamaan ini maka X1 sama dengan X0 itu merupakan solusi tunggal. Kita lanjut pada soal yang ketiga. Tunjukkan bahwa jika A kurang dari B dan C kurang dari D, maka AD ditambah BC itu kurang dari AC ditambah BD. Jadi pembuktiannya kita misalkan A kurang dari B dan C kurang dari D. Nah, kita misalkan A kurang dari B dan C kurang dari D. Ini berarti B itu kurang A, D itu kurang C, itu adalah anggota bilangan P. Karena ketertutupan P menyebabkan B dikurang A dikali D dikurang C itu sama dengan BD dikurang BC dikurang AD ditambah dengan AC, itu akan menghasilkan AC tambah BD dikurang dengan AD ditambah BC, itu anggota bilangan P. Dengan kata lain, AD ditambah BC itu kurang dari AC ditambah dengan BD. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 4, dimana bunyi soalnya yaitu misalkan A anggota bilangan real, tunjukkan bahwa mutlak A itu sama dengan akar A kuadrat. Jadi untuk soal yang seperti ini, maka untuk sebarang bilangan real A itu kita akan tinjau 3 kasus. Kasus yang pertama, jika A lebih dari 0, maka akar A kuadrat itu sama dengan A dan A juga sama dengan mutlak A. Kasus yang kedua, jika A itu sama dengan 0, maka akar A kuadrat itu sama dengan akar 0 dan juga sama dengan 0 sama dengan mutlak A. Kasus yang ketiga, jika
A itu kurang dari 0, maka akar A kuadrat itu sama dengan minus A. Minus A juga sama dengan mutlak A. Jadi dari 3 kasus ini maka mutlak A itu sama dengan akar A pangkat 2. Baik teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan materi kali ini. Pembahasan contoh soal. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.